punya satu kelas ada 2 guru, mungkin sangat sudah mulai tumbuh tuh bekerja secara aktif. Tapi kalau yang satu kelas masih satu, kadang-kadang memang guru perlu punya tempat untuk bisa menuangkan kesulitan-kesulitannya, harapan-harapannya, dan sebagainya. Lalu diharapkan juga guru bisa menjadi coach guru lain. Bagaimana guru bisa belajar dari guru gitu, guru bisa berbagi untuk guru yang lain. Kolaborasi antar guru ini yang juga diharapkan, bagaimana guru bisa ruang diskusi positif, kolaborasi antar guru, dan juga pemangku kepentingan, baik di dalam atau di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu kembali kepada kualitas pembelajaran. Lalu kepemimpinan murid, bagaimana guru di dalam kelas itu, bahkan di level kelas, di unit kelas itu guru bisa mendukung. Kadang-kadang kita masih melihatnya, kepemimpinan murid itu mulai tumbuh kalau dia sudah masuk organisasi gitu, sudah ikut OSIS, kepemimpinan muridnya tumbuh. Tapi sebenarnya bagaimana guru itu juga bisa berada di level kelas, membangun, menumbuh kembangkan kepemimpinannya murid. Bagaimana guru bisa membawa suara-suara murid itu bisa menjadi sebagai acuan, gitu juga bisa mendorong murid-murid ini punya hak milik gitu, supaya dia bisa juga merasa terapresiasi dan tumbuh tanggung jawabnya. Nah, dalam proses pendidikan guru penggerak tidak, tapi ada kepala sekolah dan pengawas sekolah yang nantinya juga menjadi mitra di dalam program. Karena ketika guru penggerak melakukan proses pendidik, para kepala sekolah ini juga diharapkan bisa ikut terlibat dalam proses pendidikannya guru penggerak, sehingga jika ada perubahan, inovasi-inovasi yang ingin dilakukan di level sekolah, kepala sekolah juga bisa mendukung guru penggerak. Nah, dalam kerangka pendidikan 9 bulannya guru penggerak ini akan belajar 70% itu di tempat kerja. Jadi guru penggerak akan belajar sambil bekerja. Hari ini dia mendapat materi tentang pemikirannya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Baru baca 1 artikel tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana dia juga harus mulai berpikir, kalau saya sudah belajar tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, kelas saya sudah mencerminkan pemikiran-pemikiran beliau belum ya? Jadi didorong untuk berefleksi, dan kemudian apa yang bisa saya ubah, hal kecil apa yang bisa saya ubah. Jadi dia bisa melihat dekat dengan masalah yang dihadapi sehari-hari. Nah, 20% belajar dari rekan guru yang lain. Bagaimana guru penggerak belajar di dalam komunitas, lalu guru penggerak juga bisa belajar dari guru penggerak yang lain. Itu yang diharapkan. Dan 10% pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Guru penggerak ini pendamping area dan dengan individu, bertemu fasilitator secara sinkronus itu 1 bulan hanya 6 kali maksimal. Jadi sedikit sekali dan waktunya hanya 2 jam. Begitu. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini ada yang namanya fasilitator, ada pendamping, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi guru penggerak akan didampingi oleh pendamping, yaitu Bapak Ibu sekalian, yang nanti 1 pendamping akan mendampingi 5 guru penggeraknya. Lalu ada fasilitator. Fasilitator ini mendampingi proses pembelajaran daringnya. Jadi setiap hari mengecek apakah guru penggeraknya sudah login ke dalam sistem. Kalau ada guru penggerak yang sudah seminggu nih kok nggak masuk sistem ya, fasilitator yang akan bertanya kepada guru penggerak. Kami juga berharap fasilitator dan pendamping juga akan berfungsi dan bekerja sama. Ini 4 strategi utama yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada pembelajaran daring, ada lokakarya, dan pendampingan. Pembelajaran daring akan mengenalkan konsep-konsep kepada guru penggerak.
Lalu loka karya akan fokus melatih keterampilan dan merefleksikan pengalaman bersama dengan rekan sejawat. Jadi seperti dengan kelompok begitu ya. Lalu untuk pendampingan individu ini diharapkan, jadi ketika pendampingan individu, Bapak Ibu pendamping tidak akan memberikan materi baru, tapi melihat dan mendampingi implementasinya. Misalkan Bapak tadi saya sudah sebutkan ketika guru penggerak belajar tentang materi budaya positif nih, apa sih budaya positif gitu, bagaimana sih budaya positif ini diwujudkan di sekolah. Nah, pendamping itu yang akan melihat implementasinya, bertanya, merefleksikan apa kesulitannya ketika proses perubahan terjadi. Bagaimana reaksi murid-murid Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengubah bentuk kelasnya atau membuat sebuah aturan. Lalu yang berikutnya adalah komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini diharapkan guru penggerak bisa membangun komunitas praktisi di dalam kelompok guru penggerak itu sendiri. Jadi di antara kabupaten, bagaimana guru penggerak satu dengan guru penggerak lain bisa saling belajar, juga membangun komunitas praktisi di sekolahnya. Bagaimana guru yang satu dengan guru yang lain di level sekolah itu juga bisa saling berbagi dan belajar bersama. Kalau Bapak Ibu lihat jalan pendidikan guru penggerak ini seperti ini, mulai dari loka karya. Di loka karya pertama ini Bapak Ibu guru penggerak akan bertemu juga termasuk kepala sekolahnya. Bapak Ibu pendamping akan membantu jalannya loka karya. Bagaimana kepala sekolah, guru penggerak itu bisa membuat komitmen-komitmen bersama untuk meringankan atau mendukung pendidikannya guru penggerak sekaligus membangun perubahan-perubahan di sekolahnya. Jadi bagaimana kepala sekolah bisa memanfaatkan momen pendidikan guru penggerak ini bisa lakukan. Lalu masuk mulai modul 1 akan modul paket 1 gitu ya, akan belajar secara daring. Nanti setelah selesai 1.1, 1.2 akan masuk pendampingan. Pendampingan ini biasanya mengecek bagaimana proses yang sudah terjadi baik di modul maupun di loka karya. Begitu juga loka karya gimana yang kok belajar pakai itu? Di loka karya pertama ini nanti mulai membahas tentang kompetensinya guru penggerak misalnya, lalu kemudian kembali belajar, kembali didampingi, prosesnya akan terus sampai bulan ke-9. Pembelajaran daring akan berhenti di modul 3 Bapak Ibu. Di paket 3 akan berhenti, namun akan terus proses belajarnya gitu ya, proses belajarnya sampai bulan ke-9. Bapak Ibu akan terus mendampingi sampai bulan ke-9. Nah, ini cita-cita besarnya bagaimana program guru penggerak ini memang ingin mendorong terwujudnya murid yang merdeka belajar. Hanya murid, tapi sesungguhnya juga guru yang merdeka belajar. Bapak Ibu, saya selalu mengibaratkan pendamping calon guru penggerak ini adalah teman perjalanan. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan jauh, Bapak Ibu merasa akan tahu betul betapa signifikan perannya co-driver gitu ya, orang yang ada di sampingnya pengemudi itu untuk membuat pengemudinya nggak nyasar gitu ya, lalu untuk membuat para pengemudinya nih nggak ngantuk di tengah jalan. Kadang-kadang jadi teman ngobrol gitu, kadang-kadang ini kayaknya harusnya belok kanan deh, di belok kiri nih harusnya nih. So, kadang-kadang butuh stop. Kita udah kelelahan nih, ayo berhenti dulu ngopi di warung sebelah sana. Nah, itu teman perjalanan tuh yang mengingatkan hal-hal kayak gitu. Kadang-kadang cukup mau cepat jauh, kadang-kadang juga mesti ingetin. Jadi ini bagaimana Bapak Ibu pendamping ini bisa mendapatkan percayaannya para guru penggerak, para calon guru penggerak untuk menjadi teman perjalanan. Cita-citanya adalah calon guru penggerak bisa
bisa sampai di ujung dan juga membuat bisa juga berdampak bagi muridnya. Itu yang kita cita-citakan bersama gitu, bagaimana guru penggerak. Saya bapak ibu nih lagi pengen nganterin nemenin mereka sampai ke ujung sana gitu, sehingga bisa terbuka terhadap masalah yang terjadi, bisa juga ikut bergembira ketika dia melihat perubahan terjadi. Itu yang kita harapkan sebagai teman perjalanan. Nah, pendamping secara khusus perannya dibagi menjadi 5. Yang pertama menjadi coach dan mentor bagi calon guru penggerak, memandu lokakarya, melakukan tugas kelompok, pembentukan individu, mendampingi pembuatan rencana tindak lanjut nanti ada di bulan ke-8, lalu berkoordinasi dengan P4TK sebagai penyelenggara. Itu ada yang namanya berkoordinasi dengan fasilitator guru penggerak, karena beberapa hal mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya dari para koordinator. Lalu menganalisis umpan balik dari kepala sekolah. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawatnya guru penggerak untuk dikomunikasikan dengan calon guru penggerak. Nanti ada dokumen self assessment yang akan diberikan oleh calon guru penggerak kepada self assessment kepada guru penggeraknya. Lalu kemudian ada umpan balik dari kepala sekolahnya, ada dari rekan sejawatnya. Jadi guru penggerak tuh diminta meminta umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, bagaimana guru pendamping itu membantu merefleksikan hasilnya gitu, refleksikan apa sih kata kepala sekolah. Kalau kata kepala sekolahnya seperti ini, berarti perubahan apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita menyusun perubahan diri bersama, lalu melaporkan capaiannya calon guru penggerak. Kalau Ibu lihat fasilitator fokusnya di dalam proses daring gitu ya, pembelajaran daring, eksplorasi konsep, ruang kolaborasinya, memberi umpan balik untuk tugas-tugasnya calon guru penggerak, melakukan koordinasi dengan P4TK, koordinasi dengan pendamping penggerak, dan membuat laporan kerja fasilitator. Ini perbandingannya peran pendamping dan fasilitator. Tahapan belajarnya pendamping ini, pendamping ada 2 tahap pembekalan. Pembekalan pertama ini yang akan kita lakukan sekarang adalah pembekalan pertama, fokus pada materi kompetensi kunci pendampingnya guru penggerak. Untuk bisa jadi pendamping guru penggerak, apa saja sih yang kita bekali pertama kali secara keterampilan, akan ada di pembekalan pada minggu ini. Lalu yang kedua akan fokus kepada modul-modulnya guru penggerak tuh seperti apa saja sih. Jadi pengenalan terhadap modul-modulnya guru penggerak, kurikulumnya guru penggerak, dan lalu nanti Bapak Ibu juga akan masuk ke LMS yang sama dengan guru penggerak. Jadi bisa ikut belajar, ikut melihat proses bagaimana guru penggerak berproses gitu ya. Lalu mempersiapkan Bapak Ibu siap ini terkait lokakarya. Penugasan baru setelah itu masuk penugasan dan belajar di komunitas praktisi pendamping. Jadi kita juga mengharapkan pendampingnya belajar secara berkelanjutan juga sama seperti guru penggeraknya. Yang berikutnya adalah ada grup-grup informal gitu ya, ada Facebook group, ada WhatsApp group, ada forum diskusi rutin dengan P4TK yang akan menjadi wadah buat Bapak Ibu bisa terus belajar bersama. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Kalau tugas memandu lokakarya, yang paling utama adalah lokakarya itu ruang untuk mempraktikkan dan merefleksikan hasil pembelajaran daring, membantu calon guru penggerak untuk merencanakan dan merefleksikan aksi nyata yang sudah dilakukan, kesempatan untuk melibatkan kepala sekolah. Jadi ada beberapa lokakarya yang nanti kepala sekolah itu diajak
Dan terakhir adalah bentuk komunitas praktisi bagi calon guru penggeraknya. Jadi kita memodelkan komunitas praktisi itu di dalam lokakarya. Nah, kalau pendampingan individu yang perlu dilakukan oleh guru penggerak adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh calon guru penggerak. Lalu mengobservasi dan memberi umpan balik atas praktik di dalam kelas yang sudah dilakukan atau di sekolah yang sudah dilakukan oleh guru penggerak. Membantu calon guru penggerak membuat rencana-rencana perbaikan diri dan atau praktik pembelajaran, perbaikan praktik pembelajaran. Melakukan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang dilalui dan membantu calon guru penggerak dan mengapresiasi capaian yang sudah diraih. Jadi memvalidasi bahwa yang sudah dilakukan guru penggerak ini sudah benar, tetap semangat, ini adalah progres yang baik karena 9 bulan itu waktu yang lama sekali gitu kan, dan perubahan-perubahan tuh bisa terjadi dalam waktu yang cepat, bisa terjadi dalam waktu yang lambat. Jadi bagaimana guru penggerak bisa tetap menikmati proses belajarnya, begitu ya, dan merasa diapresiasi capaiannya. Nah, prinsip-prinsip pendampingan ini yang kita petakan, yang pertama bertujuan dan relevan. Jadi kalau mendampingi Bapak Ibu sebagai orang dewasa, guru penggeraknya pengen tahu nih tujuannya apa sih hari ini datang ke lokakarya atau Bapak Ibu datang ke sekolahnya mereka, dan relevan bagaimana tujuan-tujuan ini itu relevan kok untuk pengembangan dirinya guru penggerak, relevan kok untuk pengembangan muridnya guru penggerak. Lalu yang kedua, menjadikan pengalaman sebagai pelajaran. Bagaimana apa yang sudah dialami oleh guru penggerak, praktik baik maupun praktik tanda kutip praktik yang belum baik gitu ya, praktik yang buruk gitu, bisa menjadi pembelajaran juga bagi kedua belah pihak. Lalu kemudian refleksi pasca aksi. Refleksi pasca ini bagaimana secara rutin gitu di forum lokakarya atau di forum pendampingan individu, pendamping mendorong guru penggerak untuk selalu berefleksi. Bapak Ibu sudah membuat perubahan A di kelasnya, lalu refleksinya apa? Oh, refleksinya mungkin ada yang bilang, oh ternyata mudah kok menerapkan positif disiplin, gak susah-susah banget, atau wah saya kok masih kebayang gimana, saya nyoba tapi murid saya gagal semua loh, bentuknya kayak gini. Nah itu belum berhasil menerapkan, itu caranya apa yang salah. Nah itu berefleksi pasca aksi. Yang berikutnya adalah percaya semua orang adalah murid, semua orang adalah guru gitu. Bapak Ibu pendamping bisa saja belajar dari guru penggeraknya, penggerak juga bisa belajar dari muridnya, bisa belajar dari rekan sejawatnya, guru penggerak juga belajar dari Bapak Ibu sebagai pendamping. Nah, proses ini yang kita ingin semua orang memahami bahwa semua orang terbiasa bahwa belajar tuh gak harus dari yang jauh-jauh gitu. Belajar tuh bisa dari rekan sejawat kita, duduk-duduk di kantor guru gitu, di ruang guru bisa mendapatkan sesuatu. Ngobrol di murid juga bisa dapat perubahan. Itu yang kita harapkan. Ngobrol di murid yang berharap pengembangan diri yang berkelanjutan. Proses pendidikan guru penggerak ini adalah proses awal dari proses yang berkelanjutan lagi, jangka panjang guru penggerak bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Nah, prinsip-prinsip pendampingan ini bukan hanya kita harapkan guru penggerak, pendamping kepada guru penggerak, tapi juga guru penggerak terhadap dirinya sendiri. Bagaimana proses ini sebagai seorang guru yang profesional juga dilakukan oleh para pendamping. Berikutnya ini sebuah penegasan bahwa administrasi Bapak Ibu adalah bentuk komunikasi untuk memastikan program. Bapak Ibu guru penggerak diharapkan mengisi beberapa dokumen gitu setelah selesai program, seperti misalnya mengisi coaching log setelah pendampingan individu,
atau kemudian membuat laporan kegiatan dan refleksi lokakarya, membuat laporan capaian guru penggerak, mengumpulkan umpan balik dari murid karena perlu dibantu gitu ya, memberi mendapatkan umpan balik dari murid sebagai bahan diskusi untuk guru penggerak. Nah, dokumen-dokumen yang Bapak Ibu tuliskan itu akan dibawa sama tim monitoring dan evaluasi untuk dianalisis sebagai landasan perbaikan program. Jadi program ini pun adalah program yang ingin terus memperbaiki diri. Kita percaya di pilot ini, pada saat pilot program guru penggerak ini, kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang banyak sekali untuk bisa diolah dan diperbaiki di angkatan-angkatan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu mohon menyiapkan waktu, menyiapkan diri untuk proses-proses pelaporan ini, sehingga laporan yang kita dapatkan adalah laporan yang detail gitu ya, yang betul-betul bisa kita gunakan dan juga bersungguh-sungguh ngisinya gitu, Kak. Kalau misalnya yang Bapak Ibu temui adalah praktik baik, bagaimana itu bisa menjadi praktik baik? Kalau yang Bapak Ibu temui ternyata bukan praktik baik, apa alasannya, kenapa bisa? Yang kita perlu tahu hal itu. Jadi mengisi data dengan sebenar-benarnya itu sangat membantu tim guru penggerak untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya? Saya balikan ke Mas Yayat dulu mungkin ya. Bertanya Bu Putri, Assalamualaikum. Izin bertanya Bu. Waalaikumsalam. Mas Yayat boleh memilih mungkin ya? Boleh? Ya. Izin bertanya Bu. Dua dulu ya Bu ya. Saya lihat di kolom chat sudah banyak yang pertanyaan. Saya sudah raise hand. Izin bertanya Bu. Yang raise hand dulu kayaknya Mas. Kita berbagi dulu Pak ya Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Desi Dahlan dulu boleh? Dan yang kedua nanti Ibu Sohira. Silakan. Ibu Desi Dahlan, ada? Halo, assalamualaikum. Oh, silakan Ibu. Halo. Ya, silakan. Oh ya. Suara saya kedengar Bu Putri? Jelas Bu, silakan. Oke. Dijelaskan sebelumnya bahwasanya setiap pendamping akan mendampingi 5 orang guru penggerak. Nantinya kita akan mengadakan lokakarya. Itu dalam sebuah lokakarya itu apakah hanya guru pendamping, fasilitator dengan 5 guru penggerak yang kita kumpulkan, atau kita kumpulkan seluruh guru penggerak yang dialokasikan dalam sebuah daerah sasaran, seperti misalnya masing-masing kabupaten kota ada 50 orang ya. Nah, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya Bu, justru nanti pendamping itu akan bekerja secara tim dengan pendamping di satu kabupatennya. Setiap kali lokakarya, ini tergantung lokakaryanya. Kita harapkan lokakarya kelasnya kelas-kelas ukuran 25 orang. Jadi kalau hanya ada guru penggerak di satu kabupaten 50 dan hanya akan berlokakarya dengan guru penggeraknya saja, maka akan ada 25 orang. Jadi kelasnya akan dibagi 2 begitu. Nah, tapi tentu saja ini sangat fleksibel Bapak. Kalau misalnya kelasnya ternyata adanya hanya kelas ukuran kecil begitu ya, kelas ukuran kecil, lokakaryanya pun bisa diperkecil lagi karena tempatnya memang belajar bersama. Begitu juga kalau lokakaryanya dengan ngundang kepala sekolah. Nah, jumlahnya kan semakin banyak tuh. Guru penggeraknya juga akan bisa Bapak Ibu nanti akan berdiskusi secara teknis dengan UMKTK sehingga berapa sih ukurannya guru penggerak, tapi konsepnya gitu Bu, jadi memang dijadikan satu, tidak hanya akan berlima-lima saja, tapi dijadikan satu. Baik, langsung yang kedua, Ibu Sohira, bisa disebutkan alamat Ibu dan dari mana di kelas ini? Silakan Ibu Sohira. Oke, terima kasih. Saya dari Pontianak, saya bertugas di SMK Negeri 1 Pontianak. Menarik sekali Bu Putri, terima kasih. Yang membuat pertanyaan bagi saya begini Bu Putri. Kita di sini saya yakin semuanya sudah mengalami proses bagaimana kita mengajar ya.
kita punya ide, kita punya suatu gagasan. Alhamdulillah kalau direspon positif itu luar biasa. Kita bisa eksplor apa yang menjadi fokus kita kepada anak untuk lebih eksplor anak itu sendiri terhadap bakat ataupun keterampilannya. Nah, bagaimana seandainya ini? Dan saya juga sering kadang mendapatkan benturan bahwa saya punya ide dalam proses pembelajaran, tapi ternyata pimpinan ataupun anggota yang ada di sekolah itu sendiri kurang support terhadap eksplorasi yang akan saya lakukan. Bagaimana cara membangun komunikasi, Bu Putri? Terutama saya juga nambah nih, apakah semua kepala sekolah sudah paham dan mengerti apa dari program guru penggerak ini dan yang sedang ada sekarang ini nih, sedang kita jalani ini, Bu Putri. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bagaimana membangun komunikasi? Betul saya menyaksikan sendiri gitu ya. Betapa guru-guru ini kadang-kadang juga struggle gitu. Dan struggle-nya nih atau tantangannya tuh ya, kesulitan-kesulitannya dihadapi bukan hanya dari murid atau dari orang tua murid, tapi juga bahkan dari rekan sejawatnya, juga dari pimpinannya misalnya. Itu yang juga beberapa kali saya temui di lapangan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membangun komunikasi? Upaya pertama yang dilakukan oleh program guru penggerak adalah dengan melibatkan kepala sekolah di lokakarya 0 atau lokakarya perdana. Sebelum programnya mulai, kepala sekolahnya diajak ngobrol gitu oleh program guru penggerak, oleh yang nanti adalah para pendamping yang akan memfasilitasi. Nah, di dalam proses itu, kepala sekolah diajak berpikir, diajak sama-sama menelusuri perjalanan program guru penggerak nih yang 9 bulan dan panjang dan komponennya beragam nih, akan ngapain aja sih gitu. Itu upaya pertama agar kepala sekolah paham tentang apa yang akan dilalui oleh gurunya di situ. Yang kedua adalah mengajak kepala sekolah berdialog bagaimana kepala sekolah bisa memberikan dukungan kepada guru penggerak. Jadi kita udah tembak duluan nih, bagaimana kepala sekolah mau memberikan dukungan. Dukungan seperti apa yang kepala sekolah bisa berikan? Kalau misalnya programnya meminta seperti ini, kepala sekolahnya bisa bantu dukung apa? Nah, hal-hal tersebutlah yang kita upayakan gitu. Tentu saja ketika terjadi di lapangan banyak hal yang berbeda dari rencana, sudah ikut lokakarya, di lokakarya penuh janji, tapi begitu di lapangan kepala sekolahnya tidak mau komitmen terhadap janji tersebut, kita bisa diskusikan kembali. Itu dia, saya mendorong pendamping untuk bisa memberikan dukungan gitu kepada para guru penggerak, dan juga bisa berkoordinasi secara aktif dengan Pempa-TK nantinya, Pempa-TK yang akan mengelola program, sehingga tahu mitigasinya apa ya kalau terjadi kasus seperti ini, bagaimana cara responnya guru penggerak, bagaimana responnya pendamping guru penggerak. Itu yang sementara ini kita rencanakan seperti itu, Ibu. Baik, sekarang pertanyaannya ke laki-laki atau bapak-bapak ya. Tadi sudah ibu-ibu ya, Mbak Putri ya. Ya, mari Mas Yayat. Kita pindah ke daerah lain mungkin. Pertama yaitu Bapak I Gusti Agung Wisnu Wibowo, dan kedua Bapak Kasno SPD. Nah, nanti silakan Bapak sebutkan nama, asalnya di mana, biar Bapak yang lain bisa kenalan. Silakan. Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Saya Bapak I Gusti Agung Wisnu Wibowo. Apa bisa didengar suara saya? Jelas Bapak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu Dari terkait mana, Pak? dengan kegiatan pendamping. Oh ya, maaf, saya dari SMA Negeri Bali Bandara di Bali. Ya, pertanyaan saya itu terkait dengan kegiatan pendampingan
maksud saya loka karya yang akan diadakan nanti. Nah, saya tangkap dari penjelasan tadi bahwa loka karya yang